Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Iskandar, asal Kesatuan 11 Kotanan 1 dari kelompok 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing juga mengarahkan. Izinkan saya memaparkan hasil praktek kerja lapangan berbasis proyek tentang pembibitan tanaman sengon Parasentes falcataria dan pemetaan dengan Avensa Map. Latar belakang. Persemaian adalah menyebar benih atau biji pada suatu tempat khusus sebagai media tabur yang memenuhi syarat untuk tumbuh dan berkembangnya benih atau biji dengan baik dan benar. Untuk menjadi tanaman yang nantinya siap ditanam di lapangan, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan persemaian adalah membuat bedeng, di mana bedeng terbagi menjadi dua, yaitu bedeng tabur dan bedeng sapi. Penggunaan bedeng sangat bermanfaat bagi tempat pertumbuhan dan perkembangan biji atau benih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Perbuatan bedeng juga berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, serta berguna untuk menjaga kelembapan, pH, suhu, dan juga ketercukupan air tanah. Dalam dunia kehutanan, salah satu pendukung keberhasilan persemaian adalah tahap perencanaan. Maka untuk mendukung kegiatan perencanaan diperlukan aplikasi survei yang mendukung di segala medan dan situasi. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Avensa PDF. Aplikasi yang digunakan untuk pemetaan dan survei, Avensa Maps, dapat digunakan secara offline serta membolehkan pengguna mengkustomisasi petanya sendiri dalam bentuk PDF. Selain itu, Avensa Maps juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut data, sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi. Batasan masalah. Bagaimana cara pembuatan persemaian sengon atau Parasentes falcataria agar menghasilkan bibit yang berkualitas? Bagaimana cara menggunakan Avensa Map untuk kebutuhan survei dan pengukuran di dunia kehutanan? Penggunaan Avensa Map adalah sebagai berikut. 1. Install aplikasi. 2. Menambahkan peta kerja. 3. Menjalankan aplikasi Avensa Map. 4. Fitur tambahan Avensa Map. 5. Pengatur dasar Avensa Map. 7. Prosedur pemecahan masalah. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, diperlukan pembuatan persemaian dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pembuatan lapangan persemaian. 3. Penaburan pengadaan media sapi. 4. 5. Pengisian media sapi dan penyusunan media di bedeng sapi. 6. Penyapihan. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Analisis usaha. Tujuan pembuatan makalah. 1. Sebagai bukti atau bentuk laporan bahwa penyusun telah melaksanakan praktik sesuai program sekolah. 2. Menguraikan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. 3. Sebagai bahan referensi bagi sekolah, khususnya program keahlian kehutanan. Pembahasan. 1. Landasan teori. 2. Perencanaan. 3. Pembuatan lapangan persemaian. 4. Penaburan. 5. Pengadaan media sapi. 6. Pengisian media sapi dan penyusun kantong plastik di bedeng sapi. 7. Penyapihan. 8. Seleksi bibit. 9. PKWU. 10. GPS. Landasan teori. A. Persemaian. Tujuan persemaian adalah menghasilkan bibit yang berkualitas baik, kuat, sehat, seragam, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, serta tumbuh
baik jika ditanam di lapangan dan tepat waktu. Dalam meningkatkan pertumbuhan bibit, di persemaian dapat menambah input lingkungan yang baik seperti pengaturan intensitas cahaya, penyiraman yang tepat, pemberantasan hama penyakit, penyiangan, pemupukan, juga pemanfaatan mikroba yang bermanfaat mycorrhiza sangat membantu terhadap kualitas dan kualitas bibit. Dengan demikian, sumber benih, teknik pembibitan, pemeliharaan bibit, dan teknik kemasan bibit merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. B. Tanaman sengon. Tanaman sengon atau Paracentes falcataria berasal dari Irian, Jaya, dan Maluku. Para petani di daerah Provinsi Jawa Barat telah lama mengusahakan tanaman ini. Hampir di setiap tempat, para petani sudah mengetahui tanaman ini. Kebanyakan tanaman ini diusahakan petani di lapangan, di kebun, di pematangan, sawah, di kolam, dan pekarangan. Walaupun tanpa pemeliharaan yang intensif, tanaman ini tumbuh subur, tinggi, melebar, dan rindang, tetapi tidak mengotori pekarangan. Tidak lembab dan cukup teduh bila di bawah serta tumbuhnya cepat. Perencanaan. Penetapan lokasi atau syarat. 1. Dekat dengan sumber air. 2. Tersedianya kebutuhan bahan. 3. Tersedianya tenaga kerja. 4. Kesesuaian iklim. 5. Kemiringan minimal 50. 6. Perlengkapan kerja. 7. Mudah tidaknya terjangkau atau aksesibilitas. Jarak ke lokasi tanaman. Perlengkapan kerja. 1. Cangkul. 2. Skop. 3. Parang. 4. Meteran. 5. Emrat. 6. Gergaji. 7. Selang. 8. Golok. Persiapan lapangan. 1. Kegiatan persiapan lapangan adalah mengukur lahan yang akan dibuat persemaian dan membersihkan lapangan dari akar-akar atau tunggak. Lapangan diratakan sesuai yang ditentukan, dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Februari tahun 2021. Menggunakan alat cangkul, parang, sabu lidi, meteran, rapia. 2. Pembuatan bedengan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Februari 2021. Alat yang digunakan gergaji, golok, meteran, tang, linggis. Bahan yang digunakan bambu, kawat, tali rapia, paranet dengan kegiatannya. A. Bedengan dibuat dengan ukuran 5 x 1 meter atau mudah dalam penyiraman dan pemeliharaan. B. Bedengan diberi batas penguat dari bambu atau kayu. C. Samping bawah terbuat dari belahan bambu atau bata setinggi 10 cm. D. Bedeng sapi menghadap utara selatan. E. Jarak antar bedeng 60 cm. F. Jalan pemeriksaan dibuat dengan lebar 1 m, membagi blok 1 dengan yang lainnya. G. Jumlah bedeng sapi dibuat sebanyak 4 bedeng per kelompok. Pengadaan media sapi. A. Bahan yang memiliki sifat yang mendukung pertumbuhan secara optimal dalam skala besar dalam sifat fisik media lebih diutamakan daripada sifat kimiawi. Media kaya bahan organik dan mempunyai sifat fisik yang baik atau maupun menunjang perakaran secara optimal. Yang B. Kompos sebagai media sapi dapat diperoleh dari bahan organik yang diberikan dengan berbagai tambahan-tambahan lain atau dapat pula diperoleh dari limbah kotoran hewan yang telah melapu atau matang. C. Ciri-ciri kompos antara lain sesuai dengan ketentuan Direksi PHT 43 seri produksi 88 sampai 1997. D. Sifat fisik
Bahan remah, warna kehitaman, tiada berbau, bahan asalnya mempunyai aerasi permeabilitas yang baik atau kapasitas udara dan air yang baik. Topsoil di bawah tegakan sengon sebagai sumber mikroriza pada semai sengon. Pengisian media sapi dan penyusunan polybag di bedeng sapi. 1. Kantong plastik atau polybag dengan ukuran 10 cm x 10 cm, 15 cm, 0,64 cm. Jenis FE, warna hitam. Komposisi kompos sama dengan 40% 0,16 kg atau kantong atau 128.000 kg. Topsoil 60% 0,24 kg, kantong atau 1.900 kg HA. 1. Masing-masing bahan, kantong topsoil dan KCI, diaduk merata dan pengisian kantong plastik 2. Harus cukup penuh atau padat. Sapi 3. Sapi terletak di atas tanah atau tidak digali, kantong plastik tidak terkubur. 4. Setiap bedeng sapi terisi 500 kantong. Penyapihan. 1. Penyapihan atau overspin harus seragam di mana biji sudah berkecambah. 2. Masa penyapihan dilakukan setelah hari ke-7, di mana sudah tidak ada benih yang berkecambah normal lagi. 3. Berkecambah setelah 2-4 hari. 4. Batang lurus berdaun 2. 5. Pencabutan bibit dari bedeng tabur menggunakan cukil dan cara mengambil kecambah dengan dipegang batangnya. 6. Dilakukan pagi hari sebelum jam 10 atau sore setelah jam 15.00. 7. Kecambah hasil seleksi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air, dibawa ke bedeng sapi dan dimasukkan ke polybag. 8. Cara memasukkan kecambah ke polybag. Polybag dilubangi dengan alat cukil. Kemudian kecambah dimasukkan ke dalam polybag tersebut dengan posisi tegak lurus. Selanjutnya lubang ditutup dengan media lalu ditekan dengan ibu jari telunjuk. Tetapi jangan sampai merusak kecambah semai. 10. Waktu penyapihan selambat-lambatnya akhir bulan Maret. Seleksi bibit. 1. Bibit dikelompokkan berdasarkan kualitas. 2. Bibit yang siap ditanam, yaitu bibit dengan tinggi 25-30 cm. Survei GPS Avanza Maps. Pertama, install aplikasi Avanza Maps, bisa di-download dari Play Store, App Store, maupun dari aplikasi lainnya. Halaman register. Nah, yang pertama, kita harus memasukkan email kepada Sigin ini nih. Nah, yang kedua, kita langsung klik ada nama di sini, yaitu hello. Nah, mohon maaf sedikit. Keganggu sedikit. Nah, kita lanjut ya. Menyiapkan peta dengan format PDF atau TIFF. Selanjutnya,
Menambahkan peta ke dalam aplikasi. Nah, yang pertama kalian harus login dulu terlebih dahulu untuk memasukkan email dan passwordnya. Yang kedua, ada tanda plus di sini. Ini untuk menambahkan peta kalian atau lokasi. Yang ketiga, di sini kita bisa unduh bekas yang kita sudah buat. Yang keempat, di sini kita bisa menyimpan berkas, ya itulah. Yang kelima, di sini kita bisa klik yang ini. Nah, yang keenam, di sini kita menyimpan dokumen kita atau berkas map yang kita pergunakan. Nah, selepas itu kita lanjut ke berikutnya. Menambahkan peta dari Map Store. Yang pertama, kita harus nah seperti ini ya, kurang lebih. Membuka peta kerja. Langkah pertama, kita klik yang tanda profil ini, ya, diklik. Lalu kita mencari informasi pengguna. Kita klik bilah pencarian. Nah, yang ketiga, bilah pengaturan. Ini ada tanda titik 3 di pojok kanan sini. Kita klik ya untuk ke pengaturan. Nah, yang ini judul peta. Yang ini jarak lokasi. Nah, yang ini kita disebut penerbit peta ya. Nah, yang disebut dengan lapisan ini berguna untuk menyalin ya. Ya, seperti itu. Membuat flashmark atau waypoint. Di sini yang pertama kita klik yang kita lihat dulu yang tanda kuning ini. Lalu yang kedua, kita klik tombol ini, search ini ya. Yang ketiga, kita klik yang tombol permen ini. Selepas itu kita bisa menggunakan foto dari galeri maupun kamera bawaan. Setelah itu ambil koleksi foto dari galeri atau store. Membuat rekam jejak atau tracking. Yang pertama, kita scroll ke atas ya, tanda ini. Lalu klik start tracking. Yang ketiga, klik pause tracking. Yang keempat, stop tracking. Hasil survei batas sekolah. Ini hasil kami yang sudah kami gunakan di lingkungan sekolah. Kesimpulan, dalam pembuatan persemaian memerlukan perlakuan yang sama, teliti, dan tepat. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus.
Bibit yang ditanam di sekolah hanya digunakan untuk kebutuhan bibit sekolah. Saran, untuk pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan dan pembimbingan pada peserta praktek kerja lapangan atau PKL agar lebih meningkatkan pemahaman materi yang dipraktekkan. Untuk siswa-siswi yang akan melakukan PKL di tahun yang akan datang, diharapkan mempersiapkan mental dan fisik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.